Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, biar lebih semangat, kalau Bu Feni bilang selamat pagi, kalian jawab semangat pagi, gitu ya? Bisa? Bisa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, yang keras loh, selamat pagi, semangat pagi Bu. Nah, gitu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa olahraga. Bila perlu minum vitamin. Kalau keluar pakai apa? Masker. Masker. Jangan lupa bawa hand sanitizer atau sering cuci tangan ya anak-anak. Nah, sebelum kita awali pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, saya absen dulu ya. Ini yang hadir 31 siswa. Iya, Bu. Iya, absen di e-learning? Sudah absen ya. Ya, tadi saya cek sudah 31 ini. Berarti yang memang yang izin 4 anak ya. Oke. Nah, pada hari ini Bu Feni akan menjelaskan materi terbaru ya. Jadi lanjutannya yang kemarin ketika kalian membuat analisa pasar, masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya. Analisa pasar, kalian kan menentukan produk yang mau dipasarkan, terus dibuatkan STP, terus kalian membuat bauran pemasaran. Nah, produk kalian kan butuh merek kan ya. Jadi sebelum kalian sudah menentukan kemasan, terus sudah menentukan produknya bentuknya kayak gimana, kan perlu adanya merek, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas merek. Jadi untuk produk kalian itu ada tahapannya selanjutnya, yaitu diberikan merek. Nah, bagaimana caranya membuat merek itu? Nah, kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, dimana untuk pertemuan hari ini itu diharapkan kalian bisa mengerti yang pertama mengonsepkan pengertian merek produk. Nah, di sini nanti konsep merek itu ada banyak dari beberapa ahli. Jadi nanti kalian pahami merek itu apa artinya. Terus yang kedua menentukan tujuan pemberian merek. Nah, kenapa kok merek itu penting gitu ya? Tujuannya untuk apa? Nanti kalian pelajari di pelajaran kali ini ya. Terus yang ketiga menganalisis jenis dan makna merek. Nah, jadi merek itu ada banyak jenisnya dan ada maknanya. Terus yang keempat menganalisis syarat-syarat merek. Ya, terus yang kelima merancang strategi merek. Itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita membahas apa itu merek, kalian amati gambar ini. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Tulisannya brand ya. Kira-kira brand itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Anak-anak kalian tahu? Ya, betul, merek. Nah, kalau kalian melihat gambar ini ada tulisannya value, strategi. Jadi brand itu bisa membuat strategi, ada berupa logo, marketing, advertising, terus identity, ada trust, sama desain. Nah, berarti merek itu apa ya? Nah, ini Bu Feni ada pertanyaan. Ya, apakah kalian pernah membeli suatu produk? Kira-kira pernah membeli suatu produk nggak anak-anak? Pernah. Ya. Pernah. Ya, kira-kira produknya apa? Misalnya apa? Pakaian. Terus pernah beli sepatu? Nah, ya, terus pernah beli makanan? Nah, kalau kalian membeli produk itu ya, pakaian, tas, ya, terus mungkin makanan. Kira-kira kalian melihat mereknya terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli apa enggak? Iya. Ya, kenapa kok kalian melihat mereknya dulu? Oh, ini mereknya apa ya? Aku mau beli ini. Nah, biasanya kayak gitu ya, anak-anak. Kira-kira kenapa kok kalian melihat mereknya? Kualitas. Nah, ada yang bilang kualitas ya. Jadi kalau kita melihat, oh ini kalau barangnya bermerek itu pasti punya kualitas. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan anak-anak, merek yang diciptakan oleh perusahaan itu ya memiliki tujuan, yaitu membedakan produknya dengan produknya siapa? Pesaing. Nah, betul, pesaing. Jadi kan bisa dibedakan. Selanjutnya, kelihatan gambarnya? Kelihatan. Ya, di situ ada gambar apa saja? Logo. Ya, ada yang gambar logo ya, terus ada apa itu? Tulisan. Nah, ada tulisan, benar. Berarti kalau Bu Feni tanya, apa itu merek anak-anak? Kira-kira apa merek artinya? Kalau di situ ada logo, ada tulisan, berarti pengertiannya merek itu apa menurut kalian? Adalah bagian dari merek yang dapat dikenali. Sebagai tanda pengenal. Sebagai tanda pengenal ya, berarti berupa apa isinya? Simbol atau identitas. Nah, betul, pinter ini anak 10 BD1 dan top banget ya. Jadi tahu merek itu bisa berupa logo, bisa berupa lambang, bisa berupa apa tadi, gambar. Nah, ini kan ada kayak modelnya logo, gambar gitu ya. Terus ada tulisan yang bisa diucapkan. Nah, itu adalah pengertian dari merek. Nah, kita Kegiatan inti. kegiatan belajar 1 nanti dibaca.
Nah, yang pertama ada pendahuluan buat merek. Nah, ini nanti kalian lihat dulu. Kalau sudah, next. Kalian baca materi tentang strategi merek. Di sini yang forum diskusi. Ya, setelah membaca materi, kalian kerjakan tugas ya, lembar kerja peserta didik ini tugasnya secara berkelompok, di mana nanti kalian menganalisis ya konsep merek yang tadi Bu Feni jelaskan, contohnya Adidas, nanti kalian jelaskan sesuai dengan soal yang ada di LKPD ini ya. Selain di sini sudah saya buatkan kelompoknya. Nah, kalian replay ke kelompoknya masing-masing. Siapa yang masuk kelompok 1 sampai kelompok 5 nanti di replay gitu ya. Masing-masing anak menjawab, nanti hasil diskusi akhir dari satu kelompok kan 7 anak ya. Berarti 7 anak itu kan memberikan pendapat. Nah, dari 7 pendapat itu nanti disimpulkan mana hasil akhirnya dari jawaban pertanyaan yang 1 sampai 5 ini ya. Nanti hasilnya sekalian tulis di buku. Ini ada pertanyaan. Tidak, Bu. Jelas ya. Jadi selama diskusi ini saya akan melihat ya, mengawasi. Jadi nanti Bu Feni ya ikut gabung dalam diskusi ya. Jadi saya menilai siapa yang aktif memberikan pendapat. Ya, kalaupun kalian bingung boleh bertanya di sini ya dengan temanmu satu kelompok, silakan didiskusikan mengenai analisis dari merek ini. Gitu ya. Jadi Bu Feni nanti juga ikut bergabung untuk mengawasi jalannya diskusi. Nah, saya beri waktu 30 menit ya untuk diskusi, cukup ya. Nanti kita kembali lagi di Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi. Gitu ya. Nanti oke anak-anak, kita kembali lagi di Google Meet. Bagaimana tadi diskusinya? Lancar ya tadi ya? Ya. Tadi banyak yang memberikan pendapat bagus-bagus. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kira-kira siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok mana? Ya, silakan Dewi dari kelompok 1. Ya, 1. Nah, untuk yang Dewi presentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pemberanian serta semangat untuk menembus pasar internasional dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Sedangkan warna kuning yang berarti ceria, bahagia, energik, dan optimis yang memiliki makna bahwa orang yang mengonsumsi produk Indomie akan menjadi ceria dan bahagia. Seperti yang kita ketahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana untuk kelompok yang lainnya? Ada yang mau menanggapi dari jawabannya kelompok 1 ya? Dan saya dari kelompok 5. Oh ya, oke, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan dari Dewi, sebuah brandmark terdapat lakukan dari kiri ke kanan yang menjulang ke atas, yang berarti produk Indomie berusaha secara optimis dari nol untuk meningkatkan kualitas produknya. Produk ini meningkat waktu demi waktu mengikuti perkembangan zaman yang modern ini. Sudah, Bu. Oke, bagus. Ada tambahannya ya tadi, siapa? Yasti dari kelompok 5. Ya, kita simpulkan aja dari 2 yang presentasi hari ini bahwa untuk konsep merek Indomie tadi ada yang warna brand mark-nya warna merah ya, background-nya, terus ada warna kuning sama hijau yang sudah dijawab. Kesimpulan presentasi hari ini, ada yang perlu ditanyakan lagi anak-anak untuk diskusinya? Tidak, Bu. Kegiatan penutup. Hai. Nah, karena ini sudah di penghujung pembelajaran kita ya, dari sini kegiatan pembelajaran kita hari ini, kira-kira kalian mendapatkan ilmu apa saja atau pengalaman apa saja anak-anak? Ayo, siapa yang mau menceritakan? Oh, ini saya hari ini dapat ini nih. Oh, siapa? Oh ya, silakan Yasti. Dengan belajar strategi merek, saya menjadi paham bagaimana cara mengonsepkan pengertian merek dari sebuah produk yang baik konsumen. Oke, bagus. Jadi di sini Yasti jadi tahu ya pengertian merek, jenisnya apa, terus strateginya apa saja. Nah, ada yang lain mau menambahkan? Siapa yang sudah tahu hari ini? Saya, Bu. Seperti apa? Siapa ini? Siapa? Saya, Maria. Oh ya, oke, silakan. Setelah kegiatan diskusi tadi membahas tentang merek, saya jadi tahu bahwa di merek itu terdapat Ternyata di merek itu terdapat banyak konsep ya. Jadi tulisan, gambar itu ternyata ada artinya. Nah, dari sini nanti ya untuk pertemuan berikutnya ya, kedua minggu depan, produk kalian itu buatkan merek yang seperti di contoh-contoh merek yang tadi, di mana kemarin kan sudah mengumpulkan ya di saya produknya ada brownies pisang, terus ada yang membuat keripik apa kemarin itu ya, ada macam-macam, terus ada membuat dodol mengkudu. Nah, kan belum ada merek kan ya. Nah, itu nanti kalian buatkan di pertemuan minggu depan. Ya, dari sini nanti setelah selesai pembelajaran ini kalian mengerjakan latihan soal ya yang ada di e-learning. Soalnya ada 10 pilihan ganda, kalian kerjakan waktunya ya hari ini setelah kalian selesai Google Meet ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan bagaimana caranya untuk membuat merek yang baik itu nanti saya jelaskan pada pertemuan minggu depan. Dari sini saya akhiri ya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Tetap